Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qamamah adalah seorang sahabat Nabi yang sangat taat. Ia tidak pernah melalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tidak pernah terlewat. Namun di penghujung hayat, ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan saat Al-Qamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Al-Qamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya keluh dan tak bisa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, yaitu ibunya. Ia sudah sangat rapuh. Lalu Rasulullah meminta, temuilah ibunya. Sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunya Al-Qamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Lalu ibunda Al-Qamah berkata, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Al-Qamah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Al-Qamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Lalu ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Al-Qamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Setelah ibunda Al-Qamah. Aku akan membakar Al-Qamah, jawab Rasulullah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rujuk ibunda Al-Qamah. Wahai ibunda Al-Qamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Al-Qamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Al-Qamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Al-Qamah, apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum. Siapa tahu ibunda Al-Qamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tidak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Al-Qamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Al-Qamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Al-Qamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Al-Qamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Al-Qamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, wahai kaum mujahirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya.
Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Demikian kisah Alkamah yang disyairkan dari kitab Al-Kabair karya Samsuddin Abu Abdillah Asyahabi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.